saya nggak ada update apa-apa karena kita semua lagi memperjuangkan dan mempersiapkan untuk go internasional. Bentar, iya. Kak Igun, gimana nih update-nya nih sama yang sekarang ini angkatnya udah mulai serius nih Kak Igun? Oh, saya nggak ada update apa-apa karena kita semua lagi memperjuangkan dan mempersiapkan untuk go internasional. Jadi memang kalau saya pribadi sih memang saya tidak bukannya saya memutuskan tidak, tapi saya pengennya bahwa di yayasan saya kita fokus dulu ke tujuan utamanya. Artinya belum ada komitmen untuk kedepannya. Komitmen pernah ada, tapi setelah kita jalanin memang tidak mungkin karena kita di yayasan jadi nggak profesional gitu. Karena tujuan saya memenangkan dia, menghadirkan dia di yayasan saya kan fokus utamanya adalah untuk go internasional. Jadi ya gitu. Artinya boleh dibilang dipending dulu masalah hubungan Ya, masalah asmara. hati, masalah asmara harus dipending dulu karena saya membuat pemilihan, mempersiapkan internasional itu modalnya udah besar banget. Jadi kalau saya harus kalahkan semua yang sudah saya perjuangkan dengan ego percintaan, sayang banget gitu. Dan Bella juga ngerti. Nah, melihat Kak Adi sendiri nih yang kabarnya juga semakin dikenal. Oh, nggak apa-apa, alhamdulillah senang saya. Saya senang kok, nggak ada masalah. Suka sharing juga gak sih ke curhat-curhat? Oh, kebetulan sih enggak. Kebetulan sih sama saya enggak. Tapi saya dengar dari media, dari sosial media. Saya senang kok mendoakan. Melihat calon pasangan yang sekarang, calon pasangan yang Kak Adi sekarang gimana? Saya nggak kenal, lillahi ta'ala. Kan yang ngejalanin dia. Jadi bahagia atau tidak ya itu dia yang ngejalanin. Kak Igun, tapi gimana mungkin tanggapan kekasih sendiri ketika Kak Igun lebih fokus ke karir dia dulu Oh, nggak ketimbang apa-apa dong, karena ya saya kan melindungi pekerjaan dia. Saya melindungi karir dia karena saya punya tanggung jawab dengan orang tuanya untuk merawat dia, menjadikan dia seseorang, menjadikan sesuatu. tapi jadi ada merasa ada hutang budi juga nggak sih mungkin ke Kak Igun, pasangan Kak Igun ini? Karena semuanya itu profesional ya, jadi saya rasa nggak ada utang budi. Semua kan ada hitam di atas putih. Tapi nggak masuk ke resolusi buat tahun ini mungkin iya. Ya, acara dulu aja. Udah terlalu banyak saya investnya udah MM-an. Jadi kalau apa yang saya invest terus udah gitu saya patahin demi perasaan, demi cinta, kayaknya saya bukan orang kayak gitu sih. Jadi balik ke tujuan awal. Dan kita semua setuju kok di yayasan memang setuju karena dalam proses pelatihan, proses kita jalani kehidupan, jadinya nggak profesional. Terus gaya berpacaran seperti apa ketika harus lebih profesional ke pekerjaan? Ya makanya kita hentikan dulu, rasanya kita hentikan dulu. Jadi fokus lagi balik ke track sebelumnya. Gitu. Tapi kuat Kak Igun akhirnya Kuat keduanya masih saling- hidup tiap hari, masih hidup tiap hari ke brownies. Yang saya kerjakan lebih banyak dari perasaan saya sih mas. Jadi saya nggak seperti itu, dan Bella juga setiap hari juga trainingnya banyak. Dia harus ada kelas yoga, ada kelas training catwalk, ada kelas tanya jawab, banyak yang dipersiapkan gitu. Jadi saya yakin juga ya prioritas dia ke Jakarta itu kan bukan mencari pasangan, tapi mencari masa depan. Jadi fokus aja ke situ dulu. Berarti tetap saling mendukung ya Kak Adi satu sama lain? Iya harus ngedukung dong. Saya kalau nggak dukung dia, dia nggak bisa jadi apa-apa. Kalau dia nggak dukung saya, ya dia nggak bisa jadi apa-apa. Kan karirnya di tangan saya. Saya yang kontrak dan memutuskan dia untuk bisa bergabung di yayasan. Gitu. Berarti target utama Kak Igun membuat Bella sukses dulu baru. Harus dong. Yang penting tujuan utama saya kan dia berangkat ke internasional, pulang bawa penghargaan. Gitu. Tapi melihat semangatnya Bella sendiri seperti apa mungkin? Oh, semuanya semangatnya luar biasa. Mereka semua ngerti kok bahwa apa yang saya berikan kepada mereka itu ya nggak ada yang sia-sia gitu. Semua dipikirkan matang-matang. Gitu. Ya, Tapi melihat semangat terus karya yang sedang dikerjakan jadi makin menambah rasa ya cinta. kalau rasa ya nggak sayang. berubah kan tiap hari ketemu. Kan kita tinggal di satu apartemen, beda ruangan, beda kamar. Gitu. Dia di penthouse, saya di bawah. Gitu. Jadi setiap hari ya
24 jam gerak-gerik dia saya awasi. Dia mau bergaul dengan siapa, dia chat sama siapa, ya semua atas pengetahuan saya. Dia mau pergi kemana, saya boleh atau enggak, semua kan saya yang monitor. Termasuk posesif juga dong Kayu berarti. Sangat posesif, dan mereka udah tahu itu. Dia fine aja, maksudnya oke-oke aja dengan sikap posesif Kaigun atau? Ya itu kan sudah konsekuensi yang diambil. Ada Aura, ada Bella. Ya mereka harus ngikutin. Ya sama aja orang dari luar masuk ke istana seseorang kan ada aturannya gitu. Jadi ya harus bisa terima konsekuensinya seperti apa gitu. Lagi pula saya mengajarkan mereka untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi orang gitu. Terakhir Kaigun mungkin ini sama Kayu sebagai orang terdekat belum dikenalin nih Kak calonnya. Belum, kemarin saya cuci tangan di situ, dia lewat aja. Enggak ngepoin juga Kaigun. Nggak, males, sibuk.